Assalamualaikum soleh-solehah kelas 8. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu bab lingkaran. Simak dulu penjelasan ibu ya. Nah, lingkaran. Kita hari ini akan belajar 1. Definisi lingkaran, 2. Unsur-unsur lingkaran, 3. Keliling lingkaran, 4. Luas lingkaran. Kemudian bagian yang pertama dilanjut dengan sudut pusat, sudut keliling, dan bagian. Yang pertama dulu, definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tetap. Titik tetap tersebut dinamakan pusat lingkaran. Oke. Nah, ini bagian-bagian yang lingkaran ya. Yang pertama ada jari-jari, yang kedua ada busur lingkaran, yang keempat tali busur, yang kelima diameter atau garis tengah, yang keenam juring lingkaran, 7 tembereng, dan terakhir apotema. Gambarnya seperti ini. Apa sih jaring-jaring lingkaran? Jari-jari lingkaran, maaf. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran. Misalnya ibu punya lingkaran berpusat di O, gambar dulu lingkarannya. Oke. Kemudian ada satu titik yang ibu hubungkan dengan salah satu titik di lingkaran. Misalnya titik B. Kita tarik garis antara O dan B. Garis OB ini adalah garis jari-jari lingkaran. Ya. Selanjutnya, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang melalui titik pada lingkaran. Titik pada lingkaran. Nah, titik pada lingkaran ya. Di sini ibu kasih A, terus satunya B. Nah, garis AB yang melengkung ini disebut busur lingkaran. Ada yang besar, yang warna biru, ada yang warna merah. Busur lingkaran. Ya. Lanjut, tali busur. Apa itu tali busur? Misalnya ibu punya lingkaran lagi nih. Ibu gambar sembarang titik, 2 titik lagi. Misalnya titik A dan titik B. Ibu tarik garis tapi melalui dalam lingkaran. Nah, garis lurus seperti ini. Ini yang disebut dengan tali busur. Oke, lanjut ke diameter atau garis tengah. Ibu punya titik O, ini sebagai titik tengah lingkaran atau sebagai pusat lingkarannya. Nah, ibu punya titik lagi di luar A, kemudian B. Ibu gambar titik A, tarik garis titik A ke B melalui titik O. Ini disebut garis diameter atau garis tengah lingkaran. Nah, lanjut lagi juring lingkaran. Apa itu juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan 2 buah jari-jari. Busurnya ada 1, jari-jarinya ada 2. Ibu punya titik O sebagai pusat lingkaran. Ibu menggambar lingkarannya. Kemudian titik A, jari-jari yang pertama. Titik B sebagai OB sebagai jari-jari yang kedua. Nah, kemudian ibu ambil juring lingkarannya, potong. Nah, kayak potongan pizza ya. Ini adalah juring lingkaran. Oke. Lanjut ke tembereng. Nah, kalau tadi potongan pizza, sekarang potongan apa? Tembereng. Nah, ibu punya titik O pada sebuah lingkaran. Kemudian yang dibatasi oleh 1 busur dan 1 tali busur. Kalau tali busur tadi lurus, kalau busur itu melengkung. Nah, titik A, titik B. Nah, ini 1 busur, busurnya AB. Tali busurnya juga AB. Ingat, kalau tali busur itu yang lurus, yang busur itu yang melengkung. Oke. Di sini ibu akan blok. Nah, ini potongannya. Ini disebut tembereng, ya. Oke. Lanjut ke apotema. Apotema adalah ruas garis tegak yang menghubungkan pusat lingkaran dengan titik pada tali busur atau jarak terpendek antara pusat lingkaran dengan tali busur. Itu apotema. Nah, seperti ini. Ibu gambar dulu tali busurnya. Nah, kemudian ibu gambar garis dari titik O ke tali busur AB. Nah, oke.
siku-siku sudutnya. Ini adalah apotema. Ya, itu bagian-bagian lingkaran. Sekarang kita masuk ke keliling lingkaran. Nah, ketika kalian SD sudah belajar tentang keliling dan luas lingkaran ya. Di sini untuk keliling dan luas lingkaran kita hanya mengingat kembali pelajaran kalian ketika kalian sudah SD. Keliling lingkaran itu ada dua rumusnya. Boleh menggunakan 2πr kalau R-nya yang diketahui, atau boleh menggunakan pi kali D. Pi itu adalah sebuah ketetapan bilangan nyata yang dinyatakan dengan angka 22/7 atau boleh dengan 3,14. Ya, simbol keliling itu K. Seperti ini rumusnya, diingat kembali. Nanti contoh soalnya seperti ini. Hitung keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Maka jawabnya, karena yang diketahui jari-jari 14, kita pakai yang keliling sama dengan 2πr. Untuk pi memilihnya, tadi kan ada 2 juga, 22/7 atau 3,14. Itu dilihat dari yang diketahui, dari jari-jari atau diameternya. Kalau dia pakai kelipatan 7, misalnya 14 kan kelipatan 7, maka pi-nya pakai 22/7. Kalau dia bukan kelipatan 7, maka pi-nya pakai yang 3,14. Ya. Itu untuk membedakannya. Maka di sini dijawab 2 kali pi kali r. Meskipun tak ada tanda kali, kalian sudah kelas 8, tanda kali bisa dihubungkan dengan titik ya, atau cross atau dot. Oke. 2 kali 22/7 kali 14 sama dengan 88 cm. Oke. Sekarang luas lingkaran. Luas lingkaran itu simbolnya L. Ya. Dirumuskan dengan L sama dengan pi kali r kuadrat, atau L sama dengan 1/4 pi kali D kuadrat atau diameter kuadrat. Kita ke contoh soal. Hitung luas lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Maka jawabannya L sama dengan pi r kuadrat sama dengan 22/7 kali 14 kali 14. Jawabannya 616 cm persegi. Kita lanjut. Contoh soal kedua. Tentukan jari-jari dan diameter lingkaran yang mempunyai keliling 154 cm. Di situ sudah ada ketentuan gunakan pi 22/7. Keliling itu rumusnya 2 kali pi kali r sama dengan 2 kali 22/7 kali r sama dengan 154. Oke, di sini 154 kali 7/22 dibagi 2 sama dengan 24,5 cm. Ini latihan soalnya, nanti ibu upload juga di Google Classroom-nya ya. Ini untuk belajar bab keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya kita ke sudut pusat dan sudut keliling. Oke, apa itu sudut pusat lingkaran? Di sini ketentuannya, sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh 2 jari-jari lingkaran. Titik sudutnya merupakan pusat lingkaran. Jadi ada jari-jari yang titik pusat sudutnya itu di titik pusat lingkaran itu. Yang kedua, sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh 2 tali busur ya, beda ya. Kalau sudut pusat itu jari-jari yang membentuk, sedangkan sudut keliling itu adalah tali busur yang membentuk. Bisa membayangkan? Ya, nanti ibu gambarkan di sini ya. Kemudian sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama itu mempunyai besar 2 kalinya. Ini ketentuannya nanti. Nah, ini dia gambarnya. Kalau dia dibentuk, ini yang pertama ya, yang situ sudut COD. Menyebutkan sudut apabila ada gambar seperti ini, usahakan dengan 3 huruf. Sudut yang ditunjuk itu letaknya di tengah. Misalnya kita mau menunjuk sudut O, berarti kita menyebutkannya adalah sudut COD. Sudut COD itu karena O-nya merupakan pusat lingkaran, maka dia disebut sudut pusat. Oke.
Yang kedua, gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah sudut A, C, B. Ini yang dibatasi oleh dua tali busur tadi ya. Maka sudut C di sini, sudut ACB itu adalah sudut keliling. Contohnya, ini hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Satu, yang tadi ya. Besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling apabila kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama. Contoh, sudut pusat AOB sama dengan 2 kali sudut BCA. Karena menghadap busur yang sama, yaitu busur BA atau busur AB. Contohnya seperti ini. Tentukan besar sudut ATB. Lihat, sudut ATB itu sudut pusat menghadap busur AB. Sudut ACB itu sudut keliling menghadap busur AB juga. Karena sama-sama menghadap busur AB, maka ketentuannya besar sudut ATB sama dengan 2 kali sudut ACB. Sama dengan 2 kali 60 derajat. Maka diketahui besar sudut ATB adalah 120 derajat. Yang kedua, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat atau disebut sudut siku-siku. Nih, di sini ada sudut keliling CAB menghadap ke diameter COB. Maka besar sudut CAB adalah 90 derajat. Lanjut. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar kedua sudut itu sama ya. Contoh, ini ada berapa sudut keliling? Ada 3. Ada sudut A, B, E, ada sudut A, C, E, ada sudut A, D, E. Besar ketiga sudut tersebut sama. Oke? Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan ya. Nanti Ibu upload juga di Google Classroom 1, 2, 3 ya. Belajar lagi. Kalau memang masih belum paham, diputar lagi videonya ya, agar kalian paham, atau boleh langsung tanya ke Ibu. Terima kasih hari ini sudah belajar. Sekali lagi, nanti untuk soal-soalnya Ibu upload di Google Classroom. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.